Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Ayu Septiana dengan NIM 2005510203 ingin mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pengembangan Karir, Kompetensi, dan Komunikasi terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Studi Kasus pada Dinas Pertanian Kota Semarang dengan dosen pembimbing saya, yaitu Dr. Tistiana Rijanti, SHMM. Pendahuluan, organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Kekuatan utama organisasi terletak pada sumber daya manusianya. Dalam suatu organisasi, sumber daya manusia menjadi pelaku aktif dan berencana dalam setiap aktivitas organisasi. Tanpa dukungan sumber daya manusia yang handal, kegiatan perusahaan tidak akan terselesaikan dengan baik. Hal ini menjadikan sumber daya manusia sebagai salah satu faktor untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut, banyak faktor yang mendukung, salah satunya kepuasan kerja. Hal tersebut juga dapat dikatakan bahwa keberlangsungan hidup suatu organisasi bergantung pada kepuasan kerja pegawai pada organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka pengembangan karir. Menurut Seto DKK 2023, pengembangan karir merupakan aktivitas kepegawaian yang membantu pegawai-pegawai merencanakan karir masa depan mereka dan pegawai dapat mengembangkan diri secara maksimum. Selanjutnya yaitu kompetensi. Menurut Spencer dan Spencer 1993, kompetensi adalah karakteristik dasar seseorang individu yang secara sebab akibat berhubungan dengan kriteria referensi efektif dan atau kinerja yang tinggi sekali dalam suatu pekerjaan atau situasi. Selanjutnya yaitu komunikasi. Menurut Nianggolan DKK 2021, komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau pengiriman pesan kepada orang lain. Selanjutnya yaitu kepuasan kerja. Menurut Robbins dan Judd 2015, kepuasan kerja adalah sebuah perasaan positif terhadap pekerjaan yang dihasilkan dari evaluasi atau karakteristiknya. Selanjutnya yaitu hipotesis dan kerangka berpikir. Hipotesis 1 diduga pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai. Hipotesis 2 diduga kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai. Hipotesis 3 diduga komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai. Selanjutnya yaitu metode penelitian, objek penelitian. Penelitian ini menggunakan objek penelitian pada pegawai Dinas Pertanian Kota Semarang. Selanjutnya yaitu sampel penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling yang dilakukan secara langsung. Selanjutnya yaitu jenis data. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui observasi dan hasil pembagian kuesioner yang dibagikan kepada pegawai Dinas Pertanian Kota Semarang. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei melalui kuesioner. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama yaitu uji validitas. Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa semua variabel pengembangan karir, kompetensi, komunikasi, dan kepuasan kerja menunjukkan nilai KMO lebih dari 0,7, yang berarti keseluruhan sampel cukup. Nilai loading factor lebih dari 0,4 untuk seluruh variabelnya yang diteliti sehingga variabelnya dinyatakan valid. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa nilai comeback alpha variabel pengembangan karir, kompetensi, komunikasi, dan kepuasan kerja lebih dari ketentuan yaitu 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel tersebut adalah reliable. Selanjutnya yaitu uji analisis regresi. Dapat dilihat dari persamaan regresi linear berganda di samping menunjukkan bahwa pengembangan karir memiliki nilai beta sebesar 0,557, kompetensi memiliki nilai beta sebesar min 0,060, dan komunikasi memiliki nilai beta sebesar 0,783. Berdasarkan nilai tersebut, maka yang memiliki pengaruh paling besar terhadap kepuasan kerja adalah komunikasi, dengan nilai beta paling besar yaitu sebesar 0,783. Selanjutnya yaitu uji model. Yang pertama yaitu koefisien determinasi. Berdasarkan tabel 4 diketahui nilai adjusted R-square menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependent adalah sebesar 8,91% dan sisanya sebesar 10,9% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. Yang kedua yaitu uji F.
Dari hasil analisis regresi pada tabel 4 diketahui bahwa pengembangan karir, kompetensi, dan komunikasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai. Hal ini dibuktikan dengan signifikansi 0,00 kurang dari 0,05 sehingga model tersebut layak dianalisis lebih jauh. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Hipotesis 1, pengembangan karir berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Diketahui besar nilai signifikansi 0,001 kurang dari 0,05 dan nilai beta sebesar 0,557 yang berarti bahwa variabel pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai. Dengan demikian, hipotesis 1 diterima. Hipotesis 2, kompetensi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Diketahui nilai signifikansi sebesar 0,590 lebih besar dari 0,05 dan nilai beta sebesar min 0,060 yang berarti bahwa variabel kompetensi tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai. Dengan demikian, hipotesis 2 ditolak. Hipotesis 3, komunikasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Diketahui besar nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05 dan nilai beta sebesar 0,783 yang berarti bahwa variabel komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai. Dengan demikian, hipotesis 3 diterima. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dapat ditarik kesimpulan yaitu yang pertama, pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai Dinas Pertanian Kota Semarang. Yang kedua yaitu kompetensi tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai Dinas Pertanian Kota Semarang. Yang ketiga yaitu komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai Dinas Pertanian Kota Semarang. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.